Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore kepada Bapak Siwarno, Bapak Wahono, dan kepada Ibu Miatia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada sore hari ini. Kita bisa berkumpul dalam acara diskusi kelompok yang telah ditugaskan dari instruktur untuk membahas materi kita selama latihan program sekolah penggerak selama 10 hari ini. Alhamdulillah pada sore hari ini kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa beraktivitas dengan baik. Bapak Ibu, dalam diskusi ini akan kami bacakan susunan acara. Nanti untuk pertama, nanti ada pembukaan sekaligus doa akan disampaikan oleh Ibu Miatia. Terus nanti untuk pemaparan materi pertama, nanti kita bahas tentang proses penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Siwarno. Dan nanti untuk pembahasan atau pemaparan materi kedua, yaitu tentang komponen-komponen dari kurikulum operasional satuan pendidikan, nanti akan disampaikan oleh Bapak Wahono. Dan nanti di akhir diskusi nanti kita buka sesi tanya jawab dan kita akhiri nanti dengan doa dan penutup. Demikian acara untuk diskusi sore hari ini. Mari kita awali. Monggo dipimpin untuk doanya Bu Umi. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sore ini kita bisa ketemu kembali dalam acara diskusi bersama lewat Zoom meeting, dan kita diberi kesehatan sehingga bisa melaksanakan nanti bisa berjalan dengan baik, lancar, manfaat untuk kita semuanya. Sebelum diskusi ini kita mulai, marilah kita buka bersama dengan bacaan suratul Fatihah. Alaniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Monggo muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke pembawa acara. Monggo, Pak. Nggih, matur nuwun Bu Miatia. Mudah-mudahan nanti acara sore hari ini lancar ya Bapak Ibu. Langsung saja untuk acara diskusi ini, untuk pemateri pertama, untuk pembahasan yang pertama, yaitu tentang proses penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan, akan disampaikan oleh Pak Siwarno. Monggo Pak, kita buka dulu. Iya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon untuk di-share materinya, Bapak. Oke. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan mempresentasikan yaitu alur atau tahapan di dalam penyusunan kurikulum operasional di sekolah menengah kejuruan, Bapak Ibu. Untuk selanjutnya, bahwa di dalam penyusunan kurikulum operasional di sekolah menengah kejuruan itu ada beberapa langkah, yang antara lain itu ada pertama itu dirunut dari
tujuan pendidikan nasional yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2000, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 pasal 4, pasal 4. Kemudian pada kurikulum operasional ini di breakdown memunculkan adanya profil pelajar Pancasila. Kemudian merujuk ke struktur standar nasional pendidikan yang ada 8 itu. Kemudian langkah-langkah di dalam menyusun kurikulum operasional di sekolah menengah kejuruan itu ada 5 langkah yang antara lain sudah dapat kita lihat pada tayangan berikut ini, yaitu yang langkah pertama adalah menyusun pada karakteristik daripada visi dan misi SMK tersebut. Yang mana tentunya visi dan misi nanti harus merujuk pada tujuan pendidikan nasional dan sekolah induk itu sendiri. Kemudian yang nomor 1 langkahnya adalah menganalisis konteks karakteristik program keahlian. Nah, ini nanti disesuaikan dengan program keahlian yang ditunjuk sebagai sekolah pusat keunggulan. Karena masing-masing sekolah itu kan ditunjuk berbeda-beda. Namun harapan kita sebaiknya di setiap sekolah itu selain yang ditunjuk sebagai sekolah TK, sebaiknya program yang lain itu juga bisa dimulai dengan yang sama dengan apa yang menjadi ditunjuk sebagai sekolah TK. Kemudian juga yang kedua adalah merumuskan adanya tujuan program keahlian. Artinya program keahlian itu akan ditujukan kemana? Tentunya di sini adalah nanti pada kegiatan kemarin sekolah Center Excellence itu kan pada pencapaian dari BMB itu ya Pak ya, BMB. Di sana ketika lulus harapannya kan bisa peserta didik kita itu adalah bisa bekerja, meneruskan sekolah dan bisa berwirausaha. Kemudian yang ketiga yaitu untuk menentukan mengorganisasikan pembelajaran. Nah, pengorganisasian pembelajaran ini dalam rangka itu kita harus membuat yang kemarin namanya modul pembelajaran. Modul pembelajaran itu yang pada waktu kurikulum 2013 itu RPP Bapak Ibu, RPP. Sekarang muncul yaitu istilah namanya modul pembelajaran. Yaitu di sana nanti akan ada beberapa rangkaian kegiatan termasuk sampai dengan pada asesmennya. Kemudian yang keempat Bapak Ibu yaitu menyusun rencana pembelajaran. Nah, ini rencana pembelajaran ini disusun sesuai dengan pada guru mapelnya masing-masing di tingkat MGMP di sekolahnya masing-masing untuk menyusun rencana pembelajaran tersebut di bawah bimbingan dari sekolah kurikulum maupun dari Bapak Rohal maupun dari pembimbing kita yaitu pengawas sekolah. Kemudian yang kelima yaitu untuk pendampingan, evaluasi dan pengembangan profesional. Ini dalam pendampingannya itu Bapak Ibu di dalam penyusunan kurikulum KOSP ini didampingi
yaitu dibimbing dari pembimbing, dari pengawas pembina, kemudian dari sekolah, Bapak Kepala Sekolah, Pak Kurikulum. Kemudian juga dievaluasi kegiatannya. Kemudian juga Bapak Ibu, yaitu juga diarahkan pada pengembangan profesionalnya dalam rangka untuk menyusun kesempurnaan daripada penyusunan kurikulum operasional sekolah menengah kejuruan ini. Itu yang dapat kita sampaikan Bapak Ibu, nanti mohon untuk bisa diberi tanggapan, masukan, sehingga nanti kegiatan ini untuk penyusunan KOSP ini bisa menjadi sempurna. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Luar biasa ini Pak Siwarno sudah menyampaikan tadi tentang materi proses penyusunan kurikulum operasional khususnya di SMK ya gitu Bapak. Nanti monggo Bapak Ibu yang lain nanti di akhir sesi mungkin ada hal-hal yang perlu kita diskusikan atau ditanyakan, nanti bisa kita diskusikan. Selanjutnya untuk pembahasan yang kedua yaitu tentang komponen-komponen dari KOS atau kurikulum operasional satuan pendidikan, nanti akan disampaikan oleh kami share dulu untuk materinya. Ya, oke, monggo Pak Wono. Terima kasih Pak Sukimit atas waktunya. Selamat sore Bapak Ibu semua, Pak Siwarno, Bu Umiatia. Hari ini memang kita mendapat waktu untuk membahas tentang KOS, komponen kurikulum operasional sekolah, yang untuk materi kedua ini membahas spesifik untuk bagian komponen di kurikulum tersebut. Memang kalau yang sekarang kita memakainya KOS, jadi memang ada perubahan. Kalau dulu kita biasa KTSP atau apa, sekarang itu yang untuk di satuan pendidikan menggunakan kata-kata KOS, kurikulum operasional satuan pendidikan. Adapun dalam pembuatan KOS ini memang terdapat beberapa komponen yang memang ini berguna dalam pembuatan KOS. Komponen ini antara lain adalah yang pertama tentang karakteristik satuan pendidikan. Jadi karakteristik satuan pendidikan ini untuk menggambarkan keunikan sekolah. Hal ini juga dengan peserta didiknya juga, sosial budaya di lingkungan tersebut, guru dan tenaga kependidikan secara keseluruhan, sehingga memunculkan kekhasan dari satuan pendidikan itu sendiri. Komponen berikutnya yaitu adalah visi, misi, dan tujuan. Jadi saat pembuatan KOS kita juga harus menetapkan dulu visi, misi, dan tujuan dari sekolah. Adapun beberapa visi atau apa itu visi adalah menggambarkan bagaimana peserta didik menjadi subjek dalam tujuan jangka panjang sekolah dan nilai-nilai yang dituju. Juga nilai-nilai yang mendasari penyelenggaraan pembelajaran agar peserta didik dapat mencapai profil pelajar Pancasila. Untuk sekolah penggerak memang profil pelajar Pancasila ini menjadi fokus agar kita bisa menghasilkan lulusan-lulusan yang terbaik. Adapun misi itu berisi tentang menjawab bagaimana sekolah itu mencapai visi. Jadi visi dan misi ini harus saling terkait. Kemudian dalam nilai misi ini adalah yang penting agar dipegang selama menjalankan misi. Untuk tujuan sekolah, tujuan akhir dari kurikulum sekolah yang berdampak pada peserta didik. Karena memang peserta didik adalah tujuan akhir dari kegiatan pembelajaran dalam satuan pendidikan. Tujuan menggambarkan patok-patok atau milestone penting dan selaras dengan misi. Strategi sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan serta kompetensi atau karakteristik yang menjadi kekhasan lulusan sekolah tersebut dan selaras dengan profil pelajar Pancasila.
visi dan misi ini disusun untuk lingkup sekolah, sedangkan tujuan disusun untuk lingkup program keahlian berdasarkan analisis kebutuhan dunia kerja. Hal ini diperlukan juga keterlibatan IDUK agar kurikulum ini sangat relevan sehingga anak-anak yang kita hasilkan siap untuk masuk di dunia kerja. Kemudian komponen berikutnya adalah pengorganisasian pembelajaran. Jadi proses pembelajaran ini terdapat beberapa tipe, ada yang misalnya mingguan, sistem blok, atau cara pengorganisasian yang lain. Terdapat juga isi-isi terhadap pengorganisasian tersebut antara lain intrakulikuler, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, praktik kerja lapang, serta ekstrakurikuler. Kemudian komponen yang berikutnya adalah tentang rencana pembelajaran. Rencana pembelajaran untuk ruang lingkup sekolah menggambarkan setahun ajaran. Karena ini berisi tentang unit mapping untuk sekolah-sekolah yang sudah menjalankan pembelajaran secara integrasi dan juga program prioritas satuan pendidikan. Selanjutnya, untuk komponen berikutnya, slide berikutnya, Pak Budimin, adalah komponen tentang pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Kerangka bentuk pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional yang dilakukan untuk peningkatan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan di satuan pendidikan. Pelaksanaan ini dilakukan oleh para pemimpin satuan pendidikan secara internal dan bertahap sesuai dengan kemampuan satuan pendidikan. Jadi di sini kepala sekolah menjadi pemimpin dan memfasilitasi para guru dalam pembuatan kurikulum untuk melakukan evaluasi dan pengembangan profesional tadi. Dan komponen yang terakhir dalam kurikulum operasional sekolah adalah lampiran. Dalam lampiran ini ada beberapa yang harus dilengkapi, yaitu antara lain adalah contoh-contoh rencana pembelajaran ruang lingkup kelas. Jadi ini ada penggambaran rencana pembelajaran per tujuan pembelajaran atau per tema. Juga ada contoh penguatan profil pelajar Pancasila. Penjabaran ini dipilih tema atau isu yang spesifik untuk menjadi proyek pada tahun ajaran tersebut. Jadi deskripsi singkat tentang proyek tersebut dikontekstualisasikan dengan kondisi lingkungan sekolah dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan tidak perlu sampai rinci pembelajarannya. Kemudian yang terakhir adalah referensi landasan hukum. Referensi landasan hukum atau landasan lain yang kontekstual dengan karakteristik sekolah. Tersebut komponen-komponen dari kurikulum operasional sekolah ada 6 item, yaitu karakteristik satuan pendidikan, visi misi dan tujuan, kemudian pengorganisasian pembelajaran, rencana pembelajaran, pendampingan, evaluasi dan pengembangan profesional, serta lampiran. Dan komponen-komponen ini berbeda untuk peninjauannya. Jadi untuk komponen karakteristik satuan pendidikan, visi dan tujuan itu akan ditinjau untuk 4-5 tahun sekali. Sedangkan untuk yang lain, jadi yang pengorganisasian pembelajaran, rencana pembelajaran, pendampingan, evaluasi dan pengembangan profesional serta lampiran, ini akan ditinjau untuk setiap tahunnya. Mungkin itu penjelasan mengenai komponen penyusunan kurikulum operasional sekolah. Jadi kalau ada beberapa hal yang kurang jelas atau memang ada yang kurang, bisa kita diskusikan kembali. Terima kasih. Waktu dan tempat saya kembalikan Pak Sudimin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Wahono yang sudah menyampaikan tentang komponen-komponen luar biasa. Tadi sudah dirinci sedemikian rupa. Monggo Bapak Ibu untuk
waktu selanjutnya barangkali dari pemaparan tadi ada hal-hal yang perlu ditambahkan atau ditanyakan, bisa ditanyakan. Monggo barangkali ada dari Bapak Ibu. Oke, Pak, ini saya mau tanya, Pak. Oke, dari Bumi. Monggo Bu, monggo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang berkaitan dengan proses penyusunan kurikulum operasional di SMK, tadi disampaikan dalam pembuatan visi misi itu, dalam penyusunan itu ada beberapa langkah. Ya, kalau tidak salah ada 5 langkah, termasuk di awal tadi, langkah awal tadi karakteristik visi misi. Nah, yang saya tanyakan, kapan dalam pembuatan visi misi itu, dan tentunya harus dievaluasi. Kapan itu dievaluasi? Itu Pak. Terima kasih, itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ada pertanyaan dari Bu Umi, yaitu tentang komponen-komponen tadi, salah satunya visi misi, yaitu kapan harus direvisi atau dibuat lagi. Monggo dari Pak Siwarno atau Pak Wono, monggo Bapak ditanggapi. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ketika kita masuk pada visi dan misi, bahwa sekolah Bapak Ibu itu kan mempunyai rencana jangka menengah, yang mana setiap rencana jangka menengah itu kan durasi waktunya 4 tahun. Kemudian ketika terjadi sudah selesai durasi waktunya 4 tahunan, maka kita merefleksi lagi visi dan misi yang ada di sekolah tersebut. Karena apa? Visi dan misi itu akan dijalankan selama 4 tahun. Yang mana itu nanti Bapak Ibu, visi yang telah berlalu, yang telah berakhir, itu kan kita evaluasi. Nanti ke depannya, nanti untuk disempurnakan untuk 4 tahunan yang mendatang. Tapi tentunya Bapak Ibu, setiap tahun tentunya juga dievaluasi, diverifikasi. Mulai dari visi misinya, dan nanti endingnya adalah pada tahun keempat. Itu nanti kita berubah visi dan misinya. Karena itu yang dapat kita saya, mungkin ada yang perlu ditambahkan dari Bapak Ibu, silakan. Oke, kan cukup ya Bumi. Oke, terima kasih Pak. Oke. Bapak Ibu, mungkin demikian dulu untuk acara diskusi ini, karena waktu sudah cukup sore. Untuk acara ini mari kita akhiri. Monggo Bu Umi untuk dipimpin dengan doa. Enggak Bu? Monggo Bu Umi bisa ditutup dengan doa Ibu. Umi. Mas Heng ini Bu Umi, monggo ditutup saja Pak Sugimi, tidak apa-apa. Mari kita akhiri acara diskusi ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Kami selaku pembawa acara mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Dari kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.